Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan merasa ada orang yang hidupnya tampak biasa saja, tidak terlalu menonjol, tetapi rezekinya seolah selalu lancar, bahkan datang dari arah yang tidak pernah disangka? Banyak orang mungkin berpikir itu hanya keberuntungan semata. Namun dalam pandangan Jawa kuno, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap orang membawa bekal gaib sejak lahir, dan bekal itu terikat dengan hari kelahirannya. Atau yang kita sebut sebagai weton. Di antara sekian banyak weton, ada satu yang menyimpan rahasia besar soal rezeki. Weton Legi. Mereka yang lahir pada pasaran Legi seringkali memiliki jalan rezeki yang unik, kadang tersembunyi, kadang berliku, namun selalu membawa kejutan. Seorang pria bernama Suryo pernah bercerita kepada saya. Ia lahir pada pasaran Legi sejak kecil. Hidupnya terlihat biasa saja. Ayahnya hanya seorang petani, ibunya penjual sayur di pasar. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjadi orang berada. Namun siapa sangka di usia 35 tahun, Suryo mampu membangun usaha properti dengan omset miliaran. Yang lebih mengejutkan, titik balik rezekinya bukan datang dari usaha besar, melainkan dari sebuah peristiwa sederhana. Suatu ketika ia membantu seorang kawan lama tanpa berharap imbalan. Tak lama kemudian kawan itu memperkenalkan Suryo pada seorang pengusaha besar yang kemudian mengajaknya bekerja sama. Dari situlah roda keberuntungan berputar. Cerita ini bukan sekadar kebetulan. Banyak orang Legi yang memiliki kisah serupa. Rezeki datang dari arah tak terduga. Biasanya berawal dari kebaikan kecil yang mereka lakukan. Dalam tradisi Jawa, Legi dipercaya sebagai pasaran dengan energi adem lan manis, dingin dan manis. Mereka yang lahir di bawah naungan Legi biasanya berkarakter lembut, disenangi banyak orang dan jarang menimbulkan konflik. Sifat inilah yang tanpa sadar membuka pintu rezeki lebar-lebar. Namun jangan salah, hidup orang Legi tidak selalu mulus. Ada kalanya mereka diuji dengan fitnah, pengkhianatan, bahkan kesulitan finansial yang membuat mereka jatuh. Akan tetapi satu hal yang membedakan, mereka adalah kemampuan untuk bangkit kembali dengan cara yang lebih kuat. Seolah-olah, alam gaib selalu menyediakan jalan ketika mereka pasrah dan ikhlas menerima takdir. Bayangkan seorang yang sederhana, tidak banyak bicara, tapi tiba-tiba dipercaya mengelola uang dalam jumlah besar, atau seorang wanita Legi yang awalnya hanya membuka warung kecil, lalu perlahan berkembang menjadi rumah makan terkenal karena pelanggan betah dengan keramahan dan ketulusan hatinya. Cerita-cerita seperti ini sering muncul dari kehidupan orang Legi. Maka tak heran jika sesepuh Jawa berkata, "Rejeki wong Legi iku kaya banyu mili, ora ono enteke." Kadang katon cilik, nanging yen dikumpulake dari segara sing ambah. Artinya rezeki orang Legi itu seperti air mengalir, tak pernah habis. Kadang terlihat sedikit, tapi bila dikumpulkan bisa jadi lautan yang luas. Nah, dalam video kali ini, kita akan membongkar rahasia kekayaan weton Legi, mulai dari karakter dasar, misteri rezeki mereka, hingga bagaimana mereka mencapai puncak kejayaan finansial. Setiap bab akan diwarnai dengan kisah-kisah nyata maupun perumpamaan yang membuat kita semakin kagum pada betapa dalamnya kearifan Jawa dalam membaca nasib manusia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, siap, mari lanjut. Dalam pandangan Jawa, setiap pasaran memiliki watak, bawaan yang membentuk kepribadian lahir batin seseorang. Weton Legi digambarkan sebagai pribadi yang adem, menenangkan, manis tutur katanya, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Bukan tanpa alasan, pasaran Legi sering dihubungkan dengan unsur manis dan halus.
sehingga siapapun yang lahir di bawah, naungan ini cenderung memiliki energi positif yang memikat. Namun jangan disangka kelembutan orang Legi berarti kelemahan. Justru di balik sikap kalem itu mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mereka mampu menahan emosi, tidak mudah meledak, dan lebih suka menenangkan suasana dibanding memperkeruh keadaan. Sifat ini tanpa sadar membuat orang Legi mudah dipercaya, dan kepercayaan adalah modal pertama menuju kekayaan. Bayangkan sebuah peristiwa kecil di desa, ada seorang pemuda bernama Raka, lahir pada pasaran Legi. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang kayu. Karakternya sederhana, tidak suka banyak bicara tapi selalu menepati janji. Setiap kali ia menerima pesanan lemari atau meja, ia selalu mengerjakan dengan sepenuh hati. Meskipun bayaran yang diterima tidak seberapa, karena sikap tenang dan penuh tanggung jawab itu, Raka semakin dipercaya oleh warga desa. Lama-kelamaan, pesanan semakin banyak. Bahkan ada seorang pengusaha kota yang tertarik padanya. Hingga akhirnya Raka berkembang menjadi pemilik usaha mebel besar. Semua itu berawal dari karakter Legi yang sabar dan bisa dipercaya. Selain tenang dan bisa menyejukkan, orang Legi juga memiliki daya tarik tersendiri di mata orang lain. Anak kecil biasanya cepat akrab dengan mereka. Orang tua merasa nyaman. Bahkan orang asing pun seringkali merasakan aura ramah dari mereka. Aura inilah yang sering disebut sebagai Tibaning Rahayu, sebuah keberuntungan bawaan yang membuat mereka disenangi banyak kalangan. Dari sinilah pintu-pintu rezeki perlahan terbuka. Akan tetapi ada sisi lain dari karakter Legi yang sering jadi tantangan. Terlalu baik hati dan mudah percaya. Inilah yang membuat mereka kadang dimanfaatkan orang. Misalnya ada seorang wanita, Legi bernama Sari yang membuka usaha kecil-kecilan menjual sembako. Karena sifatnya yang lembut, ia sering memberi utang pada tetangga meskipun tahu risikonya. Akhirnya banyak yang menunggah dan usahanya sempat terancam gulung tikar. Namun justru dari pengalaman pahit itu, Sari belajar untuk lebih tegas. Siapa sangka, beberapa tahun kemudian usahanya bangkit, bahkan berkembang lebih besar, karena banyak pelanggan yang setia padanya. Dari kisah-kisah ini kita bisa melihat jelas bahwa karakter Legi adalah campuran antara kelembutan dan ujian batin. Mereka memang lahir dengan pembawaan yang disenangi, tetapi harus belajar tegas agar tidak dimanfaatkan. Justru dari proses jatuh bangun inilah, rezeki mereka semakin kuat dan matang dalam primbon Jawa. Watak Legi sering dikaitkan dengan keberuntungan tersembunyi. Mereka mungkin tampak biasa saja di permukaan, tidak ambisius dan tidak suka menonjolkan diri. Namun diam-diam mereka membangun fondasi hidup yang kokoh, kepercayaan, kesabaran dan kebaikan hati. Semua ini adalah modal dasar yang jauh lebih berharga dibanding uang sekalipun. Sebab ketika seseorang dipercaya banyak orang, rezeki akan datang dengan sendirinya. Ada ungkapan Jawa kuno yang sangat tepat untuk menggambarkan karakter Legi. Sing bisa jaga hati wong bakal dijaga rezekine Gusti. Artinya siapa yang bisa menjaga hati orang lain, rezekinya akan dijaga oleh Tuhan. Orang Legi dengan karakter menenangkan itu tanpa sadar menjaga hati banyak orang. Maka tidak heran bila mereka jarang benar-benar kekurangan, karena alam dan semesta seakan menjaga keseimbangan hidup mereka. Karakter dasar inilah sabar, ikhlas, tenang dan dipercaya yang menjadi sumber awal kekayaan weton Legi. Walaupun perjalanan menuju puncak, rezeki mereka penuh lika-liku, sifat bawaan ini selalu menjadi fondasi kuat yang mengantarkan mereka pada keberhasilan. Jalan rezeki yang penuh misteri. Jika kita berbicara tentang rezeki orang Legi, ada satu hal yang selalu menjadi ciri khas. Datangnya rezeki seringkali tidak disangka-sangka, seperti air yang merembes dari tanah. Awalnya tampak kecil bahkan kadang dianggap sepele, namun lama-lama bisa menjadi aliran yang deras. Banyak orang Legi yang awal hidupnya biasa saja. Mereka tidak lahir dari keluarga kaya raya, bahkan sering berasal dari keluarga sederhana. Namun, justru kesederhanaan itulah yang melatih mereka untuk sabar dan tidak banyak menuntut, dan pada akhirnya kesabaran itu membuka jalan misterius menuju keberlimpahan. Mari kita lihat kisah nyata dari seorang pria bernama Bagus, lahir di pasaran Legi. Ia dulunya hanyalah pedagang kecil di pinggir jalan, menjual gorengan dengan gerobak kayu. Tidak ada yang menduga bahwa usahanya akan berkembang besar. Suatu hari, tanpa sengaja, gorengannya dibeli seorang pejabat daerah. Karena rasanya enak, pejabat itu memesan dalam jumlah besar untuk sebuah acara resmi. Dari sanalah usaha Bagus dikenal luas. Hingga akhirnya ia mampu membuka rumah makan dengan banyak cabang. Apa yang menarik dari kisah ini? Jalan rezeki Bagus datang bukan dari perencanaan besar,
melainkan dari sebuah peristiwa tak terduga. Inilah yang sering dialami orang Legi. Orang Legi memiliki magnet alami yang membuat mereka disukai orang lain. Maka meskipun pekerjaan mereka sederhana, pelanggan atau rekan bisnis selalu betah dan kembali lagi, rezeki mereka sering disebut sebagai rezeki ngalir. Artinya tidak selalu besar sekaligus, tapi terus mengalir tiada henti. Misalnya, seorang wanita Legi bernama Rini yang membuka jasa menjahit. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari tetangga. Namun karena hasil jahitannya rapi dan ia sabar melayani, pesanan datang terus-menerus. Dari usaha kecil itu perlahan ia mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga kuliah. Di sisi lain, misteri rezeki orang Legi juga tampak dalam cara mereka bangkit dari kesulitan. Banyak cerita tentang orang Legi yang jatuh dalam kebangkrutan, tetapi tidak lama kemudian rezeki mereka kembali. Seolah ada kekuatan gaib yang menolong mereka ketika mereka sudah pasrah. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Yan legi jatuh, ora suwe bakal tangi maneh." Artinya, bila orang Legi jatuh tidak akan lama ia bangkit kembali. Inilah misteri rezeki mereka. Selalu ada jalan meskipun keadaan terlihat buntu. Namun misteri ini juga membawa pelajaran penting. Rezeki orang Legi tidak datang dengan cara instan, tetapi melalui kebaikan kecil yang mereka tabur. Misalnya mereka suka menolong orang lain meski tanpa pamrih. Dari situlah pintu rezeki terbuka. Suryo, yang kita ceritakan di bagian pembukaan tadi, juga mengalami hal yang sama. Rezeki besarnya berawal dari kebaikan kecil yang ia lakukan pada sahabatnya. Kekuatan misterius ini juga sering dikaitkan dengan spiritualitas. Banyak sesepuh berkata bahwa orang Legi memiliki aura panglipur, yaitu mampu memberikan kenyamanan pada orang lain. Karena itu, mereka jarang kekurangan rezeki. Bahkan jika tidak kaya raya, hidup mereka terasa cukup, tenteram, dan selalu ada jalan. Tapi perlu diingat, rezeki misterius orang Legi tidak selalu berupa uang. Kadang mereka diberi kesehatan, panjang umur, atau keluarga yang harmonis. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang tak ternilai. Jadi, meski mereka tidak selalu tampil sebagai orang kaya di mata dunia, sesungguhnya mereka memiliki rezeki besar yang kadang tidak terlihat oleh mata biasa. Disinilah letak keunikan Legi. Jalan rezekinya tidak bisa ditebak, tidak bisa dihitung dengan logika semata, melainkan datang seperti anugerah dari arah yang tidak diduga. Tantangan dan ujian dalam perjalanan kekayaan. Setiap keberuntungan pasti diiringi dengan ujian, begitu pula dengan mereka yang lahir pada weton Legi. Meski dikenal memiliki jalan rezeki yang ngalir dan penuh kejutan, orang Legi tidak lepas dari cobaan hidup yang sering kali justru menjadi titik balik menuju kekayaan sejati. Ujian utama yang sering dialami orang Legi adalah fitnah, pengkhianatan, dan kepercayaan yang disalahgunakan. Karakter Legi yang lembut dan mudah percaya membuat mereka kadang terlalu memberi hati pada orang lain. Sayangnya, tidak semua orang memiliki niat baik. Disinilah sering terjadi drama yang membuat hidup mereka penuh lika-liku. Mari kita lihat kisah nyata seorang pria bernama Wahyu, lahir di pasaran Legi. Ia bekerja keras membangun usaha konveksi dari nol. Berkat ketekunannya, usahanya berkembang pesat. Namun karena terlalu percaya pada rekan bisnis yang dianggap sahabat sendiri, Wahyu lengah. Rekannya itu memalsukan laporan keuangan dan membawa kabur sebagian besar modal usaha. Dalam sekejap Wahyu jatuh bangkrut. Orang lain mungkin akan menyerah, tapi Wahyu memilih untuk ikhlas. Ia tidak menuntut lebih jauh, hanya pasrah. Ajaibnya, beberapa tahun kemudian, ia justru mendapat kesempatan bekerja sama dengan pengusaha yang lebih jujur dan terpercaya. Usahanya bangkit kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kisah Wahyu hanyalah satu contoh dari banyaknya perjalanan orang Legi. Mereka memang sering dikhianati, tetapi selalu ada jalan untuk bangkit lebih kuat. Alam seolah sedang menguji apakah mereka bisa bertahan dengan hati yang ikhlas sebelum memberikan rezeki yang lebih besar. Selain pengkhianatan, ujian lain bagi orang Legi adalah keterlambatan dalam mencapai puncak kesuksesan. Banyak di antara mereka yang baru merasakan manisnya rezeki berlimpah di usia matang, bahkan setelah melewati banyak kegagalan. Hal ini sering membuat orang Legi merasa minder atau tertinggal dibandingkan teman-teman sebayanya. Namun sesungguhnya inilah pola kehidupan mereka. Rezeki Legi bukan datang cepat, tetapi datang dengan pondasi kuat. Contoh lainnya adalah kisah seorang wanita bernama Yuni, lahir di weton Legi. Sejak muda, ia bekerja keras membuka toko kecil. Berkali-kali ia gagal, bahkan sempat jatuh dalam hutang. Namun Yuni tidak pernah berhenti berusaha. Ia selalu percaya bahwa Tuhan punya jalan. Di usia 45 tahun, tanpa diduga,
Ia mendapat kesempatan membeli lahan murah yang kelak menjadi aset besar. Kini ia dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Yuni sendiri berkata, "Kalau saya menyerah waktu dulu, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini." Orang Legi memang penuh dengan cerita seperti ini. Jatuh, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit dengan lebih besar. Filosofi Jawa menggambarkannya dengan pepatah, "Sapa sing sabar lan lila, bakal oleh rejeki luwih saka sing dikira." Artinya siapa yang sabar dan ikhlas akan mendapatkan rezeki lebih dari yang ia bayangkan. Ujian orang Legi juga sering berupa perasaan kesepian dalam berjuang, karena mereka tidak suka menonjolkan diri. Perjuangan mereka sering tidak terlihat orang lain. Namun justru dari kesepian itulah mereka menemukan kekuatan batin yang besar. Mereka belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, dan hanya dengan bersandar pada doa serta keteguhan hati, mereka bisa bertahan. Meski pahit, semua ujian ini justru menjadi pemoles jiwa orang Legi. Setelah melewati fitnah, pengkhianatan, kebangkrutan, bahkan rasa kesepian, mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih bijak dalam mengelola rezeki. Dari titik itulah, pintu kekayaan yang lebih besar mulai terbuka. Singkatnya, tantangan dan ujian adalah bagian tak terpisahkan dari rezeki weton Legi. Mereka diuji bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk ditempa. Dan ketika mereka berhasil melewati ujian itu dengan sabar dan ikhlas, semesta akan membayar dengan cara yang berlipat ganda. Spiritualitas weton Legi dan kaitannya dengan kekayaan. Dalam pandangan Jawa kuno, kekayaan tidak semata-mata diukur dari tumpukan harta. Ada dimensi gaib dan spiritual yang ikut menentukan apakah harta itu akan datang, bertahan, dan membawa berkah, atau justru hilang tanpa jejak. Bagi mereka yang lahir pada weton Legi, spiritualitas adalah pintu utama menuju rezeki. Orang Legi memiliki pembawaan halus dan lembut. Hati mereka peka, mudah tersentuh oleh kebaikan, dan cenderung dekat dengan hal-hal spiritual. Mereka mungkin bukan orang yang suka berdebat soal agama atau filsafat tinggi, tetapi dalam keseharian mereka rajin menanam kebaikan kecil. Dari sinilah energi rezeki mereka sering dibukakan. Mari kita lihat kisah seorang pria bernama Harun, lahir di pasaran Legi. Harun bekerja sebagai sopir angkot. Penghasilannya pas-pasan, bahkan kadang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Namun ada kebiasaan unik setiap pagi. Sebelum berangkat, ia selalu menyisihkan recehan untuk dimasukkan ke kotak amal di musala dekat rumah. Banyak yang menertawakan kebiasaan itu. "Apa gunanya receh 500 rupiah?" kata mereka. Tapi Harun tetap istiqomah. Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka, Harun mendapat tawaran membeli angkot bekas dengan harga murah. Yang memberanikan diri mengambilnya lalu menyewakannya. Dari satu angkot, berkembang jadi 3 lalu 5. Kini, Harun memiliki usaha transportasi kecil yang menghidupi keluarganya dengan layak. Ia percaya, rezekinya terbuka berkat kebiasaan kecil, sedekah dari hati yang tulus. Orang Legi memang memiliki aura panglipur mampu memberi kenyamanan bagi orang lain. Karena itu, doa-doa mereka sering mudah terkabul, apalagi jika disertai dengan laku spiritual seperti tirakat, sedekah, atau sekadar menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain. Dalam primbon Jawa, weton Legi dianggap memiliki sifat manis, dan kemanisan ini tidak hanya membuat orang lain suka. Meski dalam hidup sering mendapatkan keberuntungan atau kemudahan, dalam hal tertentu, mereka tidak suka menonjolkan diri. Justru inilah yang menjadikan mereka sosok yang disukai oleh orang tua, anak kecil maupun teman sebaya. Aura hangat yang mereka pancarkan seringkali membuat suasana jadi tentram, seolah-olah mereka membawa keseimbangan dalam sebuah lingkaran sosial. Namun hubungan sosial bagi weton Legi tidak selalu mudah. Ada sisi misterius yang sering membuat orang salah paham. Mereka kadang dianggap terlalu pendiam, menyimpan banyak rahasia, atau bahkan menyendiri di saat orang lain sibuk berkerumun. Sebenarnya ini bukan karena mereka tidak suka bergaul, melainkan karena weton Legi punya kecenderungan untuk memilih lingkaran sosial dengan hati-hati. Mereka tidak ingin berada di lingkungan yang hanya mementingkan kepura-puraan atau penuh intrik. Ada sebuah kisah dari seorang pemuda bernama Arga, lahir pada hari Jumat Legi. Dalam kesehariannya, ia terkenal ramah, selalu menolong teman, dan tidak pernah menolak ketika diminta bantuan. Namun, suatu ketika ia justru mendapat fitnah dari orang yang iri terhadap kebaikannya. Banyak teman menjauh, bahkan ada yang memandangnya dengan curiga. Bukannya marah atau balik menyerang, Arga memilih diam dan tetap berbuat baik seperti biasanya. Waktu pun membuktikan kebenaran akhirnya terungkap.
dan orang-orang yang dulu menjauh kembali mendekat dengan penuh penyesalan. Kisah ini menggambarkan bagaimana hubungan sosial weton Legi terkadang diuji oleh keadaan, tetapi kejujuran dan ketulusan hati mereka pada akhirnya mengundang simpati. Selain itu, weton Legi juga punya keistimewaan dalam membangun jaringan pertemanan lintas usia dan status. Mereka bisa akrab dengan orang yang jauh lebih tua, seakan-akan sudah memahami tata krama dengan sempurna. Di sisi lain, mereka pun mudah dekat dengan anak-anak karena sikap lembut dan sabarnya. Hubungan sosial yang fleksibel ini sering menjadi pintu masuk datangnya rezeki atau kesempatan yang tidak disangka-sangka. Namun, perlu diingat, orang weton Legi harus berhati-hati dalam memilih sahabat sejati. Karena sifatnya yang mudah dipercaya dan suka membantu, mereka rawan dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Tidak jarang mereka menjadi korban pengkhianatan karena terlalu tulus tanpa menyadari ada niat tersembunyi dari orang lain. Meski begitu, pengalaman pahit ini justru membuat mereka semakin bijaksana dalam menilai karakter seseorang. Hubungan sosial weton Legi ibarat cermin. Semakin mereka berbuat tulus, semakin besar pula pantulan kebaikan yang kembali kepada mereka. Mereka tidak pernah berhenti menabur benih persaudaraan, dan dari situlah lahir jaringan kuat yang suatu hari bisa menjadi penyelamat dalam hidup. Puncak kesuksesan weton Legi. Mencapai puncak kesuksesan bagi orang dengan weton Legi bukanlah perjalanan yang lurus tanpa hambatan. Justru keistimewaan mereka terlihat ketika mampu bangkit berkali-kali dari jatuh berdiri, tegak meski badai hidup menghantam. Inilah yang menjadikan kesuksesan weton Legi terasa lebih berharga karena diraih melalui ujian yang penuh misteri dan pengorbanan. Weton Legi dikenal memiliki watak tekun dan sabar, dua hal yang menjadi kunci perjalanan menuju puncak. Mereka jarang terburu-buru, karena percaya bahwa setiap hasil ada waktunya sendiri. Kesuksesan bagi mereka ibarat buah yang matang di pohon. Tidak bisa dipetik sebelum waktunya, tetapi akan terasa manis ketika sudah tiba saatnya. Filosofi ini membuat mereka terlihat tenang, meski orang lain tergesa-gesa mengejar pencapaian. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan bernama Sekar, lahir di hari Minggu Legi. Sejak muda, ia menghadapi hidup yang berat. Dagangan kecilnya sering tidak laku dan ia beberapa kali ditipu oleh rekan bisnis. Banyak yang berkata hidupnya penuh kesialan, tetapi Sekar tidak menyerah. Ia tetap membuka warung kecilnya, melayani setiap pembeli dengan senyum, bahkan ketika hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari. Hingga suatu hari, ada seorang pelanggan tetap yang diam-diam memperhatikan kegigihan dan kejujurannya. Ternyata pelanggan ini adalah pengusaha besar yang sedang mencari mitra terpercaya untuk mengelola cabang usahanya di kampung. Tanpa disangka, Sekar ditawari kesempatan emas yang mengubah hidupnya. Warung kecil itu perlahan berkembang menjadi usaha besar, dan ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Kisah ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan bukti bahwa kesuksesan weton Legi datang sebagai hadiah atas kesabaran dan ketulusan mereka. Ciri khas puncak kesuksesan weton Legi adalah munculnya rezeki besar yang datang tiba-tiba, seolah semesta bersekongkol untuk mengangkat hidup mereka. Terkadang hal itu hadir melalui pertolongan orang lain, kadang pula lewat ide sederhana yang berkembang menjadi sumber penghasilan besar. Semua itu terjadi karena aura mereka yang mampu menarik simpati, sekaligus restu spiritual yang selalu menyertai. Namun kesuksesan weton Legi tidak hanya diukur dari harta atau jabatan. Banyak di antara mereka yang mencapai puncak dalam bentuk lain. Ketenangan batin, keluarga yang harmonis, atau dihormati masyarakat sebagai panutan. Mereka tidak sekadar kaya materi tetapi juga kaya hati. Bahkan, ada yang memilih hidup sederhana meski punya banyak harta, karena bagi mereka kebahagiaan sejati adalah saat bisa berbagi dan memberi manfaat. Weton Legi sering dianggap sebagai sosok yang diangkat derajatnya setelah melewati ujian hidup yang berat. Ketika mereka sudah berada di puncak, mereka jarang lupa diri. Justru semakin tinggi posisi mereka, semakin rendah hati sikap yang ditunjukkan. Tidak heran, kesuksesan mereka biasanya langgeng dan membawa berkah, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kesuksesan weton Legi mengajarkan satu hal penting, bahwa perjalanan hidup tidak ditentukan oleh awal yang sulit, melainkan oleh keteguhan hati untuk terus melangkah. Dan ketika saatnya tiba, puncak kesuksesan akan datang seperti cahaya fajar yang menerangi seluruh jalan yang dulu gelap. Kisah tentang kekayaan weton Legi adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri, ujian dan kejutan tak terduga.
Dari karakter dasar yang lembut namun tegas, jalan rezeki yang tidak selalu jelas, hingga cobaan hidup yang kerap membuat mereka harus bersabar, semuanya terangkai menjadi lukisan kehidupan yang syarat makna. Weton Legi bukanlah mereka yang hidupnya selalu mulus. Justru di balik wajah tenang dan sikap sederhana, terdapat kisah perjuangan yang dalam. Mereka sering jatuh, tersandung, bahkan disalahpahami oleh orang-orang di sekitar. Tetapi dengan keteguhan hati, kesabaran, serta kekuatan spiritual yang mendalam, mereka mampu bangkit kembali. Dan dari situlah kekayaan sejati perlahan terwujud. Kekayaan yang dimiliki orang dengan weton legi tidak hanya soal materi. Memang benar banyak di antara mereka yang akhirnya dipertemukan dengan rezeki besar yang datang secara mengejutkan seperti angin yang bertiup membawa keberuntungan. Namun jauh lebih dari itu, kekayaan weton legi juga hadir dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis, kedudukan yang dihormati, serta ketenangan batin yang sulit dibeli dengan uang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang weton legi mengajarkan bahwa kesuksesan sejati lahir dari kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Mereka yang berani melewati gelombang hidup dengan ikhlas, pada akhirnya akan sampai di pantai keberuntungan yang penuh cahaya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena setiap tetes keringat dan air, mata akan dibayar lunas oleh semesta dengan cara yang indah. Jika Anda atau orang terdekat lahir pada weton legi, jangan pernah meremehkan potensi yang tersimpan di balik kesunyian diri Anda. Karena di saat yang tepat, langit akan terbuka, dan rezeki serta kesuksesan akan turun bagai hujan berkah. Yang terpenting adalah menjaga hati tetap jernih, langkah tetap ikhlas, dan hubungan dengan sesama serta Tuhan tetap terjaga. Maka pada akhirnya kekayaan weton legi adalah kekayaan yang lahir dari keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara usaha dan doa, serta antara kesabaran dan ketulusan. Inilah yang menjadikan mereka istimewa, serta menjadikan hidup mereka sebagai kisah yang layak dijadikan teladan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.